Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi hambanya yang beriman, yang ditakdirkan Islam, dan semoga itu semuanya ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi orang yang iman dan istiqomah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-41 ayat 30 sampai dengan 32. Surat yang ke-41 ayat ke-30 sampai dengan 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Malakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Yang artinya kurang lebih demikian, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tatkala sakaratul maut didatangi oleh malaikat rahmah, seraya mengatakan, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian pada waktu di dunia. Kami para malaikat adalah teman-teman kalian di dunia, dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Bagi kalian apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian minta, apapun yang kalian inginkan dan apapun yang kalian minta akan dikabulkan oleh Allah SWT. Walakum fiha ma tad'un. Jadi semua keinginan dan permohonan dikabulkan oleh Allah SWT. Nuzulan min ghafurur rahim. Itu semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang iman dan istiqomah kemudian masuk surga, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita selalu mohon dan saling mendoakan agar Allah menjadikan kita semuanya iman dan istiqomah. Yang menurut penafsiran sahabat Abu Bakar, orang yang istiqomah itu tidak pernah melakukan kesyirikan setelah mereka beriman. Jadi tidak pernah melakukan kesyirikan setelah beriman. Oleh karena itu kita jaga iman kita, jangan kita batalkan iman kita dengan berbagai macam
syirikan. Yang kita pelajari adalah kitab tafsir Sofatut Tafasir karya Ali As-Sabuni. Sofatut Tafasir yang menyusun adalah Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau Al-Ustad di Kulliyati Syariah wa Dirasatil Islamiyah Angkatan Mukarramah Jami'atul Malik Abdul Aziz. Beliau adalah sebagai dosen di perkuliah syariah dan Dirasah Al-Islamiyah berada di Makkatul Mukarramah Jami'atul Malik Abdul Aziz. Ini perguruan tinggi Abdul Aziz. Ini merupakan disertasi yang untuk mencapai gelar doktor. Semoga kita semuanya, khususnya beliau, selalu dirahmati oleh Allah SWT, diberi keimanan dan istiqomah sampai akhir hayat kita, dan kita bisa mengambil pelajaran orang yang ulul albab itu yang diabadikan dalam surat ke-3 surat Al-Imran ayat ke 190 sampai dengan 194, kemudian dikaitkan surat ke 13 ayat 19, surat ke 13 Ar-Ra'd ayat yang ke 19 sampai dengan 24. Jadi ulul albab itu karakternya yang pertama adalah selalu zikrullah. Dalam surat Al-Imran surat ke-3 ayat 190 sampai dengan 194, kemudian dimunasabahkan, dikaitkan dengan surat yang ke-13 ayat ke-19 sampai dengan ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Secara global, karakter orang yang berakal sehat atau ulul albab adalah yang pertama selalu zikrullah. Orang yang ulul albab adalah orang yang selalu zikrullah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Itu karakter yang pertama bagi ulul albab. Yang kedua, selalu berfikir tentang ciptaan Allah. Termasuk kita berfikir tentang makhluk Allah, ciptaan Allah berupa ikan di laut. Ikan di laut itu tidak pernah asin walaupun hidup di dalam air laut yang selalu asin. Ini pelajaran bagi kita semuanya, dimanapun kita berada, sebagai orang yang beriman dan istiqomah,
tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada, bahkan kita malah berusaha untuk merubah lingkungan yang positif, lingkungan yang negatif menjadi lingkungan yang positif, meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita telah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis at-Tirmidzi, alaikum bisunati wa sunnatul khulafaur rasyidin, kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Kita berusaha untuk itba' Rasul dalam berdakwah semampu kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita mampu dengan berdakwah dengan lisannya, kalau mampu dengan jabatannya, kalau mampu dengan hartanya, kalau mampu dengan pikirannya, kalau mampu dengan tenaganya, kalau mampu berdoa dengan doanya. Jadi semuanya itu ikut ambil bagian dalam melaksanakan tugas yang sangat mulia tersebut. Jadi sekali lagi, ulul albab, orang-orang yang selalu zikrullah dan selalu berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya memahami alam semesta ini, ekosistem yang selalu menyertainya, merupakan bukti adanya Allah yang Maha Esa serta sempurna kekuasaannya, maka menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu karakter orang yang ulul albab. Kemudian karakter berikutnya, orang yang ulul albab tidak melupakan doa. Jadi juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang intinya semoga diselamatkan dari api neraka, dimasukkan dalam surganya, dimatikan bersama orang-orang yang baik. Jadi diwafatkan bersama orang-orang yang abrar, yang baik, kemudian dimasukkan dalam surganya, selamat dari api neraka. Itulah antara lain karakter ulul albab. Kita berusaha untuk mempunyai karakter sebagaimana yang diabadikan oleh Allah SWT dalam surat yang ketiga ayat 190 sampai dengan 194, kemudian dikaitkan atau dimunasabahkan dengan surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayat ke-19 sampai dengan ke-24. Berarti di samping yang disebutkan dalam surat ke-3 ayat ke-194 sampai dengan 190 sampai 194, juga dikaitkan dengan surat ke-13 ayat 19 sampai dengan 24. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasluna ma amara Allah bi yusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها من صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
Di dalam surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai dengan ke-24, ini secara global juga menjelaskan karakter orang-orang ulul albab. Yang singkatnya tadi, orang-orang ulul albab itu bagaimana? Jadi ayat ke-19 dalam tafsirnya dijelaskan antara orang kafir dengan orang yang mukmin pasti beda. Jadi orang kafir tidak mau menerima nasihat, sedangkan orang mukmin mau menerima nasihat. Berkarakternya apa? Orang yang mukmin, yang ulul albab itu, atau disebut ulul albab tadi, ya orang mukmin disebut ulul albab. Yang pertama, alladzina yufuna bi ahdillah. Jadi karakter orang yang ulul albab itu selalu menepati janji dengan Allah. Janji dimaksud, ada yang menafsirkan agama Islam, ada yang menafsirkan surat yang ke-7 ayat 172, yakni pada waktu Nabi Adam berada di Arafah, kemudian seluruh roh anak cucu Adam dikeluarkan dari tulang punggungnya, terus ditanya oleh Allah, alas sabirabikum qalu bala syahidna. Jadi semua roh anak cucu Adam sudah mengikrarkan diri, mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya. Kemudian ada juga yang nafsiri janji Allah adalah Al-Quran. Jadi beda penafsiran tapi maksudnya sama, yakni janji Allah adalah agama Islam, janji Allah adalah Al-Quran, janji Allah adalah ikrar bahwa Allah sebagai Tuhannya. Itu satu kesatuan. Jadi kalau orang sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya berarti beragama Islam, kemudian pedomannya adalah Al-Quran. Mengapa demikian? Karena semua Nabi dan Rasul berdasar surat ke-16 ayat 36. Surat ke-16 ayat 36. Kemudian surat ke-23 ayat 51 dan 52. Kemudian surat Ali Imran ayat ke-19. Surat Al-Maidah ayat ke-3. Surat ke-5 Al-Maidah ayat ke-3. Kemudian surat Ali Imran ayat ke-85, 81 dan 102. Saya ulang. Semua Nabi dan Rasul berdasar surat 16 ayat 36, surat ke-23 ayat 51 dan 52, dan surat ke-3 ayat 19, surat ke-5 ayat ke-3, surat ke-3 ayat ke-85, 81 dan 102. Sehingga kita yakin bahwa hanya Islam sajalah yang diterima oleh Allah SWT. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran tadi bahwa semua Nabi dan Rasul misinya sama, yakni membawa ar-risalah al-islamiyah. Maka yang benar bukan semua agama benar, tapi yang benar adalah semua Nabi dan Rasul menyampaikan risalah al-islamiyah. Maka kita sudah punya akidah yang mantap, agama yang kita yakini diterima dan diridhoi oleh Allah adalah Islam. Kalau beragama selain Islam ditolak oleh Allah SWT, maka setiap hari Jumat Khatib selalu berwasiat, di antaranya dengan surat ketiga ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Oleh karena itu surat Al-Imran ayat 102 tadi ada kaitannya dengan surat yang ke-41 tadi,
ayat 30 sampai dengan 32. Iman dan istiqomah itulah yang menghantarkan kita atas izin Allah dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan Islam, husnul khotimah, dan masuk surga. Itu harapan kita semuanya. Maka setiap hari Jumat khatib selalu berwasiat surat Ali Imran ayat 102 tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ada orang-orang yang berusaha untuk menggoyahkan akidah umat Islam dengan menyatakan semua agama benar. Wal iyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Kita doakan semoga mereka segera diberi hidayah oleh Allah SWT, kembali pada akidah yang benar, yakni semua nabi dan rasul menyampaikan risalah Islamiyah. Bukan semua agama benar, tapi semua nabi dan rasul menyampaikan risalah al-Islamiyah. Sekali lagi, semua nabi dan rasul menyampaikan risalah al-Islamiyah, bukan semua agama benar, berdasar surat surat ke-16 ayat 36, surat ke-23 ayat 51 dan 52, surat ke-3 ayat 19, surat ke-5 ayat ke-3, surat ke-3 ayat 85, 81 dan 102. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang anti-Islam, mereka berkuar-kuar menyampaikan bahwa semua agama benar. Berarti otomatis mereka mengajak manusia berbondong-bondong masuk neraka. Berarti bukan ulul albab. Ya, karena orang yang ulul albab itu orang-orang yang selalu mohon kepada Allah SWT dan menepati janji dengan Allah, termasuk beragama Islam. Kalau sudah menyatakan semua agama benar, berarti keluar dari Islam, berarti tidak termasuk orang-orang yang ulul albab. Jadi yang pertama, karakter ulul albab berdasar surah 13 ayat 19 sampai dengan ke-24 adalah menepati janji dengan Allah SWT, selalu menepati janji dengan Allah. Wala yanqudunal misak, dipertegas lagi, kalau sudah menepati janji tentu tidak akan mengingkari perjanjian dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Karakter orang yang ulul albab itu selalu menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, menghubungkannya. Termasuk kita meyakini semua nabi dan rasul itu menyampaikan risalah al-Islamiyah, maka satu kesatuan. Kita tidak boleh memilah-milah, memisah-misahkan seperti orang Yahudi dan Nasrani. Nah, itu berarti memutuskan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk menghubungkannya. Karena semua nabi dan rasul itu satu kesatuan, yakni menyampaikan risalah al-Islamiyah. Maka kita wajib berdasar surah Al-Baqarah ayat 285, wajib mengimani seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memisah-misahkan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengklaim beriman kepada Nabi Musa untuk orang Yahudi, dan orang Nasrani hanya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Termasuk mengadopsi anaknya orang lain dalam KSK tertulis atau ditulis dengan sengaja anak kandung. Nah, itu termasuk memutuskan sesuatu yang mestinya harus dihubungkan. Di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33, surat Al-Ahzab
surat ke-33 ayat yang keempat dan kelima. Intinya kita tidak boleh mengakui anaknya orang lain sebagai anak kita sendiri. Seperti tadi, mengadopsi anak, dalam KSK ditulis anak kandung, padahal anak pungut, padahal bukan anaknya sendiri. Kita harus menghubungkan silaturahmi. Ya, maksudnya apa? Anak tersebut harus tetap dinasabkan kepada orang tuanya, tidak boleh kita nasabkan kepada diri kita, karena nanti akan berdampak hukum. Akibat hukum yang pertama apa? Masalah pernikahan. Kalau anak tersebut tidak tahu siapa sebenarnya orang tuanya, kemudian anak semakin dewasa dan juga perlu nikah, dan pada waktu dia akan nikah harus tahu siapa yang halal dinikahi dan siapa yang haram dinikahinya. Otomatis kalau anak itu tidak diberitahu siapa sebenarnya orang tuanya, akan mengkaburkan siapa bagi anak tersebut siapa yang halal dinikahi dan siapa yang haram dinikahi. Karena di dalam surat yang keempat, surat An-Nisa, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang muharramat, yakni surat An-Nisa ayat ke 22 sampai dengan 24. Ini tentang siapa saja yang haram dinikahi dan siapa saja yang boleh dinikahi. Ini disebut mahram, yakni orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Makanya ulul albab, orang yang termasuk punya karakter ulul albab, akan selalu menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menghubungkannya. Kemudian selalu merasa takut kepada Allah SWT dan khawatir jeleknya perhitungan. Sehingga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, normalnya jiwa seorang itu apabila ada sifat khauf dan roja. Khauf membentengi dirinya untuk tidak melanggar larangan Allah SWT, dan roja optimis mendorong dirinya untuk semangat dalam beramal soleh. Ibaratnya kita berkendaraan, ada rem, ada gas, itu normal. Normalnya jiwa seorang itu kalau punya rasa khauf dan roja. Khauf menahan diri untuk tidak melanggar larangan Allah SWT, roja sifat optimis dalam melaksanakan berbagai macam amal soleh. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab termasuk targhib atau tarhib, ada pendorong atau disebut kabar gembira, juga ada ancaman. Dengan adanya kabar gembira, kita termotivasi untuk melaksanakan amal soleh, beriman dan beramal soleh, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Itu kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Kita termotivasi untuk selalu istiqomah dalam iman dan harus dibarengi dengan amal soleh. Dengan amal soleh itu namanya targhib. Kemudian kita juga ada tarhibnya di dalam surat yang sama, surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Yang intinya apa? Kalau orang itu meragukan Al-Quran,
orang itu bimbang terhadap kebenaran Al-Quran, orang itu ragu terhadap Al-Quran, berarti ini ancamannya apa? Orang yang meragukan Al-Quran, ancamannya adalah neraka. Orang yang tidak mempercayai kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah SWT, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, mereka malah meragukannya dan yakin terhadap aturan yang dibuat oleh mereka sendiri. Ragu terhadap kebenaran wahyu ilahi, tapi malah meyakini aturan yang dibikin oleh manusia sendiri. Itu termasuk ancamannya dalam surat Al-Baqarah ayat 23-24, yakni neraka kekal selama-lamanya. Na'udzubillah. Jadi kita saling doakan semoga selalu dijaga oleh Allah SWT dari sifat-sifat yang negatif, dijauhkan oleh Allah SWT dari sifat-sifat yang negatif, sehingga kita selalu husnudzon kepada Allah SWT. Ingat pesan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim 3 hari sebelum wafatnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia sebelum berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang ulul albab, walladzina sabaru btigha wajhi rabbihim. Orang yang ulul albab itu selalu sabar dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selalu yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Sabar dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, apapun rintangannya, apapun ujiannya, dalam melaksanakan tugas mulia, ya, tetap istiqomah, karena tujuan kita adalah lillah, bukan li ajlin nas. Jadi kalau kita sudah lillah, menghadapi masalah apapun akan merasa nyaman. Apakah dalam interaksi dengan sesama manusia, dengan saudaranya sendiri, mungkin kita dianggap salim, ya, karena ada perubahan yang positif dibanding dengan masa-masa dahulu, sehingga tetap dicibirkan walaupun kita sudah punya etikat yang baik. Maka harus tetap sabar. Jadikanlah sebagai motivasi, sebagai pendorong, apapun yang terjadi, ejekan atau cemoohan, itu semuanya kita husnudzon kepada Allah, pasti ada hikmahnya untuk meningkatkan kualitas diri. Cacian makian dijadikan sebagai pelajaran yang sangat berharga, karena kita sudah husnudzon kepada Allah. Segala sesuatu tidak akan bisa terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah husnudzon kepada Allah, akhirnya kita bisa memahami hikmah di balik itu semuanya. Hikmahnya apa? Supaya kita tetap ada rasa khauf dan roja. Khauf untuk membentengi diri supaya kita tidak melanggar aturan Allah, dan roja ada harapan. Dan itu pula merupakan peringatan dari Allah SWT. Kan musibah itu dalam surat 42 ayat 30, wa ma sabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kita karena perilaku kita. Mungkin kita belum ikhlas dalam menyampaikan dakwah, atau kita terlalu semangat sehingga kita tidak mengindahkan aturan dalam berdakwah. Maka Allah pasti benarnya, yang salah kita. Kita harus tetap introspeksi, menyadari diri. Allah Maha benar sedangkan kita banyak salahnya. Itu lebih nyaman daripada kita merasa benar dan selalu menyalahkan orang lain, apalagi terhadap saudaranya sendiri. Kita tetap
berprasangka baik. Ini ujian dari Allah SWT untuk menguji apa kita benar-benar peduli terhadap kerabat kita, terhadap orang tua kita, ini karena Allah atau karena selain Allah. Maka testimoni kalau kita ikhlas karena Allah, tetap istiqomah tadi ya, seperti dalam surat 41 ayat 30 sampai dengan 32. Kemudian menegakkan sholat ya, perintahnya Rasul, shollu kama ra'aitumuni sholli, sholatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku sholat. Rasul memberikan contoh selalu berjamaah 5 waktu di masjid. Itulah karakter orang yang ulul albab, sabar dalam mencari keridhaan Allah, menegakkan sholat. Dalam tafsirnya, penuhi syarat rukunnya, penuhi etika-etikanya, terutama tomak ninanya dalam sholat tersebut. Tidak boleh kita mencuri sholat. Mencuri sholat itu dalam kitab Jadawil disebut sayyu'un nas. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mencuri dalam sholatnya itu bagaimana? Yang tidak tumanina dalam sholatnya. Bagaimana ukuran tumanina itu menurut para ulama fikih? 1 kali tasbih tapi kondisi tenang, bukan masih bergerak-gerak tapi kondisinya tenang. Kemudian wa'anfaqu mimma razaqnahum sirru walaniyah. Jadi karakter orang yang ulul albab itu menginfakkan sebagian hartanya secara rahasia maupun secara terang-terangan. Menginfakkan sebagian hartanya secara rahasia maupun secara terang-terangan. Menurut para ulama, berinfak secara rahasia lebih bagus, lebih utama, lebih afdal daripada berinfak secara terang-terangan, karena dengan sir itu aman dari riya, sedangkan berinfak secara terang-terangan rawan dari riya. Oleh karena itu lebih utama berinfak secara rahasia daripada secara terang-terangan. Kemudian yadrauna bil hasanati sayyah ulaika lahum uqubad dar. Karakter ulul albab adalah menolak kejelekan dengan kebaikan. Jadi menolak kejelekan dengan kebaikan. Itu karakter yang hebat, seperti Rasulullah SAW selalu diludahi oleh orang-orang yang benci pada beliau, orang yang sangat benci pada beliau. Setiap beliau pergi ke masjid, orang inilah yang selalu meludahi Rasulullah. Namun apa balasan Rasul kepada orang tersebut? Tatkala orang ini tidak meludahi Rasul, kenapa orang ini tidak meludahi saya? Akhirnya ada informasi bahwa orang tersebut sakit. Setelah Rasul mendengar bahwa orang tersebut sakit, akhirnya Rasul orang pertama kali yang menjenguknya. Dengan sebab itulah membalas kejelekan dengan kebaikan, akhirnya orang tersebut masuk Islam. Begitu pula terhadap orang Yahudi yang buta dan selalu memaki Nabi setiap pagi. Apa balasan Rasul? Rasul bukan membalas makian dengan makian, tapi membalasnya dengan menyuapinya. Dan itu setiap pagi. Akhirnya setelah Rasulullah diganti oleh sahabat Abu Bakar, kemudian orang Yahudi merasa aneh, kenapa tidak seperti biasanya. Akhirnya sahabat Abu Bakar menyampaikan kepada orang Yahudi tersebut, wahai orang Yahudi, wahai saudara Yahudi, ketahuilah bahwa yang setiap pagi kamu caci maki adalah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang setiap pagi menyuapi Anda.
namun sekarang sudah wafat. Akhirnya si Yahudi tadi menangis dan masuk Islam. Itulah membalas kejelekan dengan kebaikan. Begitu pula sikap kita berusaha mencontoh Rasul, membalas kejelekan dengan kebaikan. Walaupun kita selalu dicaci maki, dicemooh oleh siapapun, oleh saudara kita atau oleh orang lain, harus tetap sabar, dan itu merupakan ujian bagi kita. Sikap kita harus sabar, kita harus tetap bersyukur kepada Allah, kemudian kita harus ridha, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 255 155 sampai 157, sikap kita harus sabar. Dalam surat An-Nisa ayat 147 harus beriman dan bersyukur. Dalam hadis At-Tirmidzi harus ridha. Jadi itulah jawaban bagaimana sikap kita tatkala diuji oleh Allah. Harus sabar, harus tetap beriman dan bersyukur, kemudian ridha terhadap semuanya, dan jangan lupa berdoa sebagaimana yang diniatkan oleh Ummu Salamah. Lamajidni fi musibati makhluf li khairan. Ya Allah, berilah pahala kami dalam musibah kami dan gantilah dengan yang lebih baik. Itulah sikap ulul albab, membalas kejelekan dengan kebaikan. Begitulah ceritanya Imam Abu Hanifah juga sama seperti itu, membalas kejelekan dengan kebaikan. Itulah ulama yang takut kepada Allah SWT, menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah serta mengharamkan yang diharamkan oleh Allah, mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang menepati janji dengan Allah, menghubungkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk menghubungkannya, selalu takut kepada Allah SWT dan tak khawatir jeleknya perhitungan, dan selalu sabar dalam mencari keridhaan Allah, menegakkan sholat, berinfak baik secara terang-terangan maupun secara rahasia, membalas kejelekan dengan kebaikan. Itulah karakter ulul albab. Akhirnya jannatu adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Akhirnya orang yang memiliki karakter ulul albab tersebut masuk surga bersama keluarga besarnya, jadi nenek moyangnya, istri atau suami dan keturunannya. Para malaikat memasuki surga melalui pintu-pintunya seraya memberikan salam. Salamun alaikum bima sabartum. Salam bagi kalian karena kesabaran kalian. Fa ni'ma 'uqbad dar, maka sebaik-baik tempat tinggal akibat adalah surga. Itulah harapan kita semuanya, harapan kita, keluarga kita semuanya, keluarga besar di dunia juga keluarga besar besok di surga. Makanya sikap kita dalam berdakwah kepada keluarga, merubah karakter yang negatif menjadi positif, harus memerlukan kesabaran, harus tetap istiqomah, dan jangan lupa disertai dengan wasta'inu bis sabri wassalah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45, 46, perintahnya Allah dalam menghadapi masalah apapun harus selalu mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar. Dalam tafsir dijelaskan as-sabru asyam, puasa, salat dan salat. Wa inna lakabiratun illa lil khasyin. Sungguhnya salat itu amat sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang yakin pasti bertemu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang khusyuk. Jadi kalau orang sudah yakin pasti bertemu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah khusyuk. Berarti
sholat merasa nyaman, merasa nikmat, tidak merasa berat. Bagi orang yang masih merasa berat untuk menegakkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, berarti belum khusyuk. Orang yang khusyuk itu yakin pasti bertemu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita saling mendoakan sekali lagi, semoga Allah menakdirkan kita semuanya menjadi orang yang iman dan istiqomah dan termasuk ulul albab, meyakini semua nabi dan rasul menyampaikan risalah al-islamiyah. Kita lebih mantap dengan Islam dan tetap istiqomah sampai akhir hayat, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka tantangan yang paling berat dalam berdakwah adalah tantangan dari keluarga sendiri. Oleh karena itu kita harus tetap sabar, selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rintangan maupun pujian. Jadi ada pujian itu juga bahaya, ada cemoohan juga bahaya. Oleh karena itu solusinya kita tetap istiqomah lillahi ta'ala. Sebagaimana peristiwa hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, ada seorang sahabat saja yang salah niat, akhirnya Rasul bersabda innamal a'malu binniyat. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Tasniyah, kita koreksi niat kita tatkala akan beramal, tatkala sedang beramal maupun selesai beramal, harus selalu dikoreksi supaya tetap lurus niat kita dalam beramal apapun, amal soleh apapun harus lillah. Sebab kalau lillah itu nyaman, kalau lillah itu sehat jasmani dan rohani. Namun kalau tidak lillah atau li ajlin nas, itu berbahaya, sangat berbahaya terhadap jasmani kita maupun rohani kita. Karena itu jagalah hati, jangan kau nodai, kata Hakim. Karena ingat dalam hadis tersebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, itu yang diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Kita berusaha untuk selalu mengoreksi niat kita dalam beramal soleh apapun. Apakah saya melakukan ini karena Allah atau karena manusia? Kalau karena manusia harus cepat-cepat dikoreksi, berarti saya salah, harus diluruskan karena Allah, dan selalu mohon kepada Allah. Rasulullah SAW tatkala telah memperoleh surat Al-Mu'awwidhatain, yakni Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, selalu berlindung kepada Allah menggunakan kedua surat tersebut, sehingga terkenal Al-Mu'awwidhatain, yakni kedua surat yang selalu digunakan oleh Rasulullah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluk, baik lahir maupun batin, yang berkaitan dengan jasmani maupun rohani kita. Itulah yang harus kita sikapi. Dan ingat, orang yang bertakwa itu dalam surat yang ke-7 ayat ke-201, innalladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu tatkala digoda oleh setan segera sadar.
Jadi ciri khasnya orang yang bertakwa itu segera sadar tatkala digoda oleh syaitan. Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Setelah kita sadar, maka apa yang kita lakukan harus selalu berlindung kepada Allah SWT yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-7, surat Al-A'raf ayat ke-200. Wa imma yang zaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Dan jika kamu benar-benar digoda oleh syaitan, maka berlindunglah kepada Allah SWT seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut. Kita diperintahkan oleh Allah dalam surat 331, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Apa yang kita peroleh tatkala kita sudah mengikuti Rasul, walaupun hanya beberapa persen, ya, yang penting kita berusaha dan berusaha, nanti akan ditingkatkan oleh Allah SWT. Yang pertama, setelah kita ikuti Rasul, yuhibbukumullah, kita akan dicintai oleh Allah SWT. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka dalam tafsir Sifatul Tafsir dijelaskan Allah akan mengumumkan kepada penduduk langit dan bumi bahwa si fulan telah dicintai oleh Allah. Akhirnya Allah menimbulkan rasa cinta kepada hamba tersebut, seperti Rasulullah SAW. Namun kita harus ingat, orang yang baik itu musuhnya orang yang jahat. Ingat surat ke-6 ayat 112. Setiap Allah mengutus nabi, kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ba'dhan zukhrufal qawli ghurura. Di setiap Allah mengutus nabi dan rasul itu pasti ada musuhnya. Musuhnya itu ada dua jenis. Yang pertama adalah syaitan manusia, yang kedua adalah syaitan jin. Itu sudah sunatullah. Nabi Adam yang menggoda, yang memusuhi adalah putranya sendiri, jadi keluarganya. Nabi Musa juga, ya, Nabi Musa pengasuhnya. Kemudian Nabi Ibrahim orang tuanya, Nabi Muhammad pamannya, dan seterusnya. Itulah sudah sunatullah. Maka kalau kita sudah memilih dakwah sebagai pekerjaan kita, sebagai profesi kita harus siap. La yakhafu lammata laim, tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Bukannya menantang datangnya celaan, tapi harus siap, ya, siap menerima cercaan. Dan juga harus waspada terhadap pujian. Kadang kita lengah tatkala kita diuji dengan cacian makian, kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi begitu kita dipuja malah lengah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semuanya itu ujian. Dicercaya ujian, dipuja juga ujian. Karena itu waspadalah, jagalah hati, jangan kau nodai. Dan kita selalu mohon kepada Allah SWT agar ditunjukkan mana yang benar itu benar dan jelas, kita diberi kemampuan untuk melaksanakannya. Dan selalu mohon pada Allah yang salah itu salah, dan kita diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk menghindarinya. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kemampuan kepada kami untuk melaksanakannya, dan tunjukkan pula kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. Allahumma inna na'udzubika
min an nusyrika bika syai'an na'lamu nastaghfiruka lima la na'lam. Dan kita selalu mohon kepada Allah supaya kita diampuni dosa-dosa kita tatkala kita melakukan kesyirikan, baik yang kita ketahui maupun yang tidak ketahui, termasuk riya di dalamnya. Oleh karena itu kita selalu mohon kepada Allah, Allahumma rizqna al-ikhlas wal istiqamah hubban ahba. Ya Allah, berilah kami ikhlas dan istiqamah, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang perlu kita perhatikan bersama agar kita tetap istiqomah dalam melaksanakan tugas yang mulia, dakwah untuk diri kita, dakwah untuk keluarga, dan dakwah kepada sesama, pada masyarakat yang lebih luas. Karena dakwah adalah tugas yang sangat mulia, tugas para nabi dan rasul, tugas para ulama yang benar-benar iman dan istiqomah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendoakan agar ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surat yang ke-41 ayat 30 sampai dengan 32, orang yang iman dan istiqomah dalam segala amal soleh termasuk dakwah di dalamnya, dan diberi keikhlasan dalam menyampaikannya, ikhlas dalam mengamalkan, ikhlas dalam berdakwah, ikhlas dalam menghadapi segala ancaman dan rintangan, termasuk ikhlas dipuji. Ini lebih berat. Selalu kita jaga hati kita, selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu membaca Al-Mu'awwidzatain agar Allah selalu melindungi kita, baik lahir maupun batin, baik lahir maupun batin. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairul jazaa wa nafa'u minkum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Semoga seluruh dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa seluruh umat Islam, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saling mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, akhirnya kita kembali kepadanya benar-benar termasuk pewaris surga Firdaus serta memperoleh ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita saling mendoakan agar menjadi hambanya yang iman dan istiqomah, akhirnya husnul khatimah, menjadi pewaris surga Firdaus serta memperoleh ridha-Nya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.